Nah, sekarang kita akan membahas sebuah soal yang ditanyakan di kolom komentar. Jadi ya, ini berkaitan dengan materi perbandingan. Manakah yang dapat dikatakan Y berbanding lurus dengan X? Jika Y berbanding lurus dengan X, tentukan konstanta perbandingannya. Nah, di sini ada 4 soal ya. Berbanding lurus. Nanti bentuk umumnya, kalau di sini dinyatakan dalam Y dan X ya, ya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan KX. Nah, ini diingat-ingat ya. Ini kalau berbanding lurus. Nah, kalau berbanding terbalik, Y sama dengan, saya tulis ini ya, Y sama dengan K per X. Jadi kalau yang pertama itu berbanding lurus, kemudian kalau yang kedua ini berbanding terbalik. Nah, ini saya tulis saja supaya nggak bingung ya. Ini berbanding terbalik. Ya, Dek ya. Kalau yang ini berbanding lurus. Yang merah ini berbanding lurus. Nah, yang ini ya, berbanding lurus. Apa sih maksudnya berbanding lurus ya? Kalau berbanding lurus itu ketika X-nya kita naikkan, ya kita perbesar, maka Y-nya ikut membesar. Kalau X-nya kita turunkan, Y-nya ikut turun. Nah, lain dengan kalau berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, ketika X-nya kita naikkan, Y-nya justru turun. Kalau X-nya kita turunkan, Y-nya justru naik. Nah, coba kita bahas yang berbanding lurus saja ya. Jadi sebagai contoh, kita langsung pakai angka supaya mudah dalam membayangkan. Misalkan saya punya persamaan Y sama dengan 10X. Mula-mula X sama dengan 1. Berarti nanti Y-nya sama dengan berapa? 10 kali 1, ya kan? X-nya kita ganti 1. Jadi Y sama dengan 10. Lalu X-nya ini kita tingkatkan. Misalkan X sama dengan 2. Berarti Y-nya jadi berapa? Y-nya ya jadi 20. Kita tingkatkan lagi. X sama dengan 3. Berarti Y-nya jadi berapa? Y-nya jadi 30. Gitu ya, 10 kali 3, 30. 10 kali 2, 20. 10 kali 1 sama dengan 10. Ya. Nah, terlihat di sini kalau X-nya itu meningkat dari 1 ke 2 ke 3, Y-nya juga ikut meningkat dari 10 ke 20 menjadi 30 dan seterusnya. Nah, ini dapat dikatakan bahwa Y berbanding lurus dengan X ya. Kemudian di soal ini ada istilah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan di depannya X. Ya, ini kalau pada kasus berbanding lurus ya. Saya tulis ini, berarti K atau konstanta. Nah, itu adalah bilangan berapapun, gampangnya seperti itu ya, bilangan berapapun di depannya X. Di depannya X. Jadi kalau Y sama dengan 10X, ya berarti konstantanya sama dengan berapa? Sama dengan 10. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas ya? Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Sebuah mobil melaju Y kilometer selama X jam dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti Y di sini menyatakan apa? Menyatakan jarak, ya kan? X ini menyatakan waktu, kemudian 40 km per jam ini menyatakan kecepatan. Nah, kalau di fisika kita tahu yang namanya jarak tempuh itu kan simbolnya S, ya kan? Jarak itu logikanya adalah kecepatan V dikalikan waktu T. S sama dengan V kali T, ya kan? Ini kalau di fisika. Nah, tinggal kita sesuaikan. Di sini kan soalnya jarak itu dinyatakan dalam Y. Kemudian waktu dinyatakan dalam X. Berarti nanti bentuk persamaannya adalah Y sama dengan 40X. Nah, sesuai dengan bentuk umum Y dan X ketika berbanding lurus, ya kan? Y sama dengan KX. Berarti K-nya di sini ya sama dengan 40. Nah, soal nomor 1 ini berbanding lurus ya antara Y dan X. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pada belah ketupat, panjang satu sisi adalah X, kelilingnya Y cm. Kita tahu kalau pada belah ketupat, ya panjang keempat sisinya itu sama. Nah, sehingga logikanya rumus keliling belah ketupat itu pasti sama dengan 4S. Sama halnya dengan keliling persegi. Ya, K sama dengan 4S. Nah, tinggal kita sesuaikan. Keliling dinyatakan dalam Y, sisi dinyatakan dalam X. Ya, Dek ya, sehingga nanti Y sama dengan 4X. Berarti ini juga Y dan X berbanding lurus ya, sesuai dengan Y sama dengan KX. Kalau ditanya konstanta, Y sama dengan 4. Ya kan, bilangan berapapun di depannya X. Berarti nomor 2 ini juga berbanding lurus. Sementara nomor 3, jika 4 jus buah dibagi pada X orang, setiap orang mendapatkan Y bagian. Nah, ini mungkin salah ketik ya. Nah, sehingga
Kalau kita logika berarti nomor 3 ini termasuk kasus berbanding terbalik ya. Nanti kan logikanya kalau 4 jus buah dibagi pada X orang, masing-masing mendapatkan Y, berarti Y itu kan ya sama dengan 4 per X, ya kan? Y sama dengan K per X, berarti Y dan X berbanding terbalik, ya. Berarti nomor 3 ini berbanding terbalik, nggak perlu kita cari konstantanya. Karena kan pertanyaannya di sini adalah kita diminta menghitung konstanta perbandingan jika berbanding lurus. Oh ya, yang namanya perbandingan itu kan bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Ya, coba-coba ke sini lagi ya. Jadi kalau misalkan Y sama dengan 40X, nanti bentuk perbandingannya itu adalah Y per X, ya Dek ya. Y per X sama dengan berapa? Sama dengan 40. Nah, konstanta perbandingannya itu ya ini, 40 ini. Ya, sama aja prinsipnya. Kemudian kalau ini, Y sama dengan 4X, berarti nanti kalau kita nyatakan dalam bentuk perbandingan, dalam bentuk pecahan ya, berarti kan Y per X sama dengan 4. Nah, maka konstanta perbandingannya ya sama dengan 4 ya. Jelas ya, Dek ya? Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 4 ini yang terakhir. Sebanyak 5% dari X orang adalah Y orang. Nah, nanti kalau kita nyatakan dalam bentuk matematis, berarti kan begini. Y itu sama dengan 5% ya, Dek ya, kali X. Nah, 5% itu kan sama dengan berapa? 0,05. 5 per 100 ya kan? Itu 0,05. Berarti Y sama dengan 0,05X. Ya kan, serupa dengan Y sama dengan KX. Berarti nomor 4 ini juga berbanding lurus ya. Y dan X-nya berbanding lurus. Kalau X-nya meningkat, Y-nya meningkat. Kalau X-nya turun, Y-nya ikut turun. Berarti kalau ditanyakan konstanta perbandingan, Y sama dengan 0,05. Ya, jelas ya. Saya tulis ini berarti K sama dengan 0,05. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya. Jika masih ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.